Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita berkumpul dalam forum ini ya. Sebelumnya saya akan menyapa dulu. Halo everyone, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah kita berkumpul dalam forum virtual hari ini dalam acara Halo FST series kelima dengan program studi bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Untuk pertama-tama saya sapa dulu Bapak Ibu pimpinan Unisa, Rektorat dan segenap jajarannya, para pejabat struktural yang ada di Universitas Aisyah Yogyakarta, kemudian juga Dekanat Fakultas Sains dan Teknologi, dan para sivitas akademika Universitas Aisyah Yogyakarta. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Halo FST series kelima yang kali ini, pagi ini kita akan berbincang santuy gitu ya, dengan para mahasiswi kece begitu dari program studi bioteknologi, terkait karya mereka gitu. Nah, di acara Halo FST series kelima ini nanti kita akan bersama dengan 3 narasumber mahasiswa-mahasiswi dari program studi bioteknologi yang nanti akan saya sampaikan satu persatu yang akan membersamai kita hingga akhir acara. Perkenalkan dulu, saya Nosa Septiana Anindita akan menjadi moderator, akan membersamai Bapak Ibu sampai forum ini selesai. Nah, nantinya dalam forum ini kita akan mendengarkan sharing atau sharing diskusi pengalaman dari para inovator, mahasiswa-mahasiswi terkait hasil karyanya. Kemudian di situ di akhir sesi paralel dengan narasumber, kita akan masuk ke forum diskusi. Nah, dalam forum diskusi, silakan bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui chat atau dengan raise hand, dan bisa menyampaikan jika melalui chat bisa dituliskan pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa. Kemudian setelah forum diskusi selesai, kita ada sesi dokumentasi, sehingga kira-kira 15 menit sebelum acara selesai, mohon dapat di-on-kan videonya untuk kita ambil dokumentasi. Kemudian untuk terakhir, kita akan melakukan penyerahan secara virtual e-sertifikat bagi ketiga narasumber kita pagi ini. Nah, begitu Bapak Ibu, insya Allah kita akan bersama-sama dalam forum Halo FST series kelima ini hingga nanti menjelang siang. Untuk mempersingkat waktu, saya sapa dulu ketiga narasumber pagi ini. Yang pertama ada Hafid, Mas Hafid. Assalamualaikum Mas Hafid, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Nasa. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Yang kedua ada Mbak Tania Tasya. Assalamualaikum Mbak Tania. Waalaikumsalam Bu. Ya. Alhamdulillah. Sehat Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Sudah ya Bu.
atau masker yang berbahan dasar dari nata de coco yang difortifikasi atau ditambahkan dengan chamomile. Nah, nanti kita akan cari tahu apa itu manfaatnya dan bagaimana. Kemudian produk ini juga telah mengantarkan Mas Hafid dan tim ini meraih gold medal dalam International Festival of Innovation on Green Technology atau IFINOP di Malaysia pada tahun 2019 kemarin. Jadi sebelum COVID ya ini acaranya ya. Kemudian Mas Hafid ini juga adalah salah satu mahasiswa program studi bioteknologi angkatan 2017. Jadi Mas Hafid ini sudah mau masuk ke semester 7. Nah, mungkin langsung saja kita mulai ke Mas Hafid untuk share materinya. Silakan Mas Hafid. Bisa share materinya? Oke. Waktu kira-kira 20-30 menit untuk Mas Hafid sharing terkait produk atau karya yang dihasilkan. Monggo, silakan Mas Hafid. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator Ibu Nosa Septiana dan juga Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Asia Yogyakarta yang telah berkenan mengundang saya untuk sharing dan berbagi pengalaman mengenai inovasi saya. Dan juga terima kasih juga kepada para teman-teman audiens yang telah hadir dan semoga dalam keadaan yang berbahagia dan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dan berbagi pengalaman mengenai apa yang kami buat, yaitu Nakolin Sheet Mask atau biodegradable sheet mask. Nah, sebelum ke produknya, saya ingin memperkenalkan dulu ini tim kami, bahwa saya untuk membuat produk ini saya tidak sendirian, saya dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu Alifiani Hikmah dan juga Amilatul Masuroh yang kebetulan sama-sama mahasiswa bioteknologi angkatan 2017, dan juga di sini kami pun dibimbing oleh dosen-dosen kami, salah satunya ada Pak Arif Bimantara dan juga Ibu Wiwit Probowati. Nah, langsung saja ke produk kami, yaitu produk kami Nakolin Sheet Mask. Apa sih Nakolin Sheet Mask itu? Nakolin Sheet Mask itu ya dari namanya juga sudah ketahuan ya, sheet mask, ya masker wajah. Nah, tapi yang unik dari sini kami membuatnya itu dalam bentuk nata de coco. Jadi Nakolin Sheet Mask ini berbahan dasar nata de coco yang kami tambahkan dengan ekstrak spirulina dan juga essence dan wangi-wangian chamomile. Lanjut, untuk mengapa kami menciptakan atau berinovasi produk ini, yaitu pertama, diprediksi bahwa hingga tahun 2050 ke depan itu akan terjadi peningkatan populasi penduduk hingga 9,6 miliar. Nah, tentu saja dengan meningkatnya jumlah penduduk seperti itu, tidak sedikit orang ingin tampil untuk lebih percaya diri, pastinya. Tidak dipungkiri juga bahwa dari segala usia, maupun usia muda, usia tua, maupun itu laki-laki, maupun itu perempuan, pasti ingin tampil untuk lebih percaya diri. Maka dari itu, salah satu alat untuk bisa membuat tampil lebih percaya diri, yaitu salah satunya adalah produk facial. Nah, yang menjadikan produk facial ini demand-nya atau kebutuhannya nanti akan sangat tinggi, mengingat kebutuhan akan mengingat ada peningkatan jumlah penduduk dan banyak orang ingin tampil lebih percaya diri. Maka dari itu
kami menciptakan produk facial atau produk kecantikan. Nah, namun tidak banyak juga kita temukan kasus di pasar bahwa produk-produk facial atau produk-produk kecantikan itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kulit wajah, yang harusnya untuk memperindah, mempercantik, malah merusak kulit wajah, yang mana itu sangat berbahaya dan dihindari. Nah, makanya dari itu juga kami di sini membuat produk kecantikan, produk facial, sheet mask yang tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, isu yang latar belakang yang lain juga, yaitu isu-isu yang saat ini sedang hangat-hangatnya, yaitu adalah masalah pencemaran lingkungan. Dan kita tahu bahwa tidak hanya pencemaran udara, bahwa ada air dan tanah juga, di mana salah satu yang paling banyak menyumbang pencemaran adalah waste atau sisa-sisa dari bahan pakai. Nah, yang menjadikan kita juga untuk berinovasi menciptakan bahan atau produk yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir yang melatar belakangi kami, yaitu di sini kami memanfaatkan adanya potensi kearifan lokal yang bisa dijadikan suatu produk, yaitu air kelapa. Kita tahu bahwa air kelapa itu banyak ditemukan di seluruh daerah Indonesia, yang kekayaannya juga di Indonesia melimpah. Maka dari itu di sini kami memanfaatkan potensi dari air kelapa tersebut, dan juga meningkatkan melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah kita sendiri. Gitu. Nah, bahan dasar dari Nakolin Sheet Mask itu sendiri, ini bahan dasar utamanya yang pertama ada air kelapa. Mengapa milih air kelapa? Kami ya karena selain untuk tadi yang saya bilang untuk meningkatkan kearifan lokal atau melestarikan kearifan lokal, kami juga ingin membuat nata de coco-nya itu sebagai bahan dasar maskernya. Jadi kita butuh air kelapa. Selain itu, air kelapa tidak hanya bagus atau bermanfaat untuk kesehatan tubuh, maupun setelah kami riset juga, air kelapa ini bagus untuk kesehatan kulit wajah juga. Makanya ini yang mendasari kami untuk menggunakan air kelapa. Banyak sekali kandungan-kandungan vitaminnya dan mineralnya yang bagus untuk kesehatan kulit wajah. Nah, yang kedua ada ekstrak spirulina. Mungkin di sini yang khususnya yang perempuan ya udah pada tahu bahwa penggunaan masker spirulina itu bagaimana. Nah, di sini kami menambahkan kandungan nutrisi sheet mask kami dengan menambahkan ekstrak spirulina. Yang kita ketahui bahwa sampai saat ini penggunaan masker spirulina itu kurang efektif ya, karena masih dicampur dulu dengan air panas, terus juga masih dioles-oles, masih ditunggu dulu 15 menit, dan membersihkannya pun juga agak sulit gitu. Nah, di sini kami menambahkan ekstrak spirulinanya agar tidak usah, istilahnya tidak usah ribet lagi gitu. Jadi udah tinggal pasang ke muka itu udah ada spirulinanya. Jadi emang benar-benar sheet mask ini kami tambahkan dengan seefektif mungkin untuk digunakan dan kaya akan nutrisi tentunya. Nah, untuk menambah esensinya kami menambahkan wangi-wangian bunga chamomile atau esens chamomile, yang dimana setelah kami riset juga bunga chamomile ini aromanya merupakan salah satu aromaterapi yang dapat istilahnya menenangkan diri dari aromanya tersebut, dan juga masih banyak juga manfaat dari ekstrak essence chamomile ini. Nah, kelebihan dari masker atau produk kami yang pertama yaitu biodegradable. Di sini kami masker kami yang seperti saya bilang itu terbuat dari nata de coco, yang dimana kita ketahui bahwa nata de coco itu sangat mudah terurai di alam karena bersifat organik, sehingga tidak menimbulkan waste atau sisa-sisa yang dapat menimbulkan pencemaran. Sedangkan sheet mask lain
itu rata-rata terbuat dari kertas, tisu, dan ada kandungan plastiknya sedikit, di mana itu yang lebih sulit terurai di alam. Makanya di sini produk kami keunggulannya itu biodegradable, jadi tidak, istilahnya ramah lingkungan. Yang kedua, itu ada kaya akan nutrisi. Di sini selain ada air kelapa yang banyak manfaatnya, kami juga menambahkan spirulina dan juga essence chamomile yang kaya akan nutrisi, sehingga diharapkannya sheet mask kami benar-benar dapat menutrisi dan membuat sehat kulit wajah. Dan yang terakhir, yang paling penting yaitu produk kami sangat mendukung kearifan lokal di daerah kami khususnya, karena di daerah kami sendiri juga ada pemasok air kelapa yang banyak, sehingga di pasar kami juga sudah bermitra. Setiap kami ingin beli air kelapa pasti tempatnya di situ. Jadi kami memang ingin meningkatkan kesejahteraan petani kelapa dan juga pemasok kelapa gitu. Dan juga selain itu juga ingin melestarikan kearifan lokal di daerah kami di daerah kami khususnya di Jogja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Hafid atas paparannya, singkat, padat, dan jelas. Jadi banyak orang membuat penasaran ya apa itu karyanya. Oke, bagi Bapak Ibu yang akan bertanya ke Mas Hafid, bisa disimpan dulu, nanti kita akan buka di forum diskusi, bisa melalui chat atau raise hand. Jika ditulis melalui chat, mohon disampaikan pertanyaan akan ditujukan ke siapa. Gitu ya. Kemudian saya lanjut ke pemateri yang kedua. Ini ada Mbak Sania ya. Nah, ini Mbak Sania sudah prepare untuk materinya. Saya perkenalkan dulu untuk Mbak Sania, jadi pemateri kedua. Ini atas nama Sania Taskia Nabila. Nah, Mbak Sania ini adalah salah satu inovator real probiotik bagi butter. Nah, ini sekali lagi bagi, ini para perempuan yang senang ini ya, apa namanya, perawatan begitu. Nah, ini salah satu produk alternatif yang aman gitu. Kemudian Mbak Sania ini juga merupakan finalis dari Creatonomics Business Creativity Competition. Nah, ini sudah sampai ke Malang waktu itu kompetisi dengan berbagai universitas, termasuk juga universitas negeri. Kemudian Mbak Sania adalah mahasiswi program studi bioteknologi angkatan 2018. Nah, ini satu-satunya perempuan yang hari ini menjadi pemateri, jadi di API 3 laki-laki. Nah, sini Mbak Sania akan memaparkan terkait real probiotic body butter. Nah, ini bisa di full screen ya nanti Mbak Sania. Oke, kita mulai lanjut ke Mbak Sania. Halo Mbak Sania, sudah siap? Siap, Bu. Oke, monggo silakan. Waktunya 20-30 menit ya, Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya Sania mengucapkan terima kasih kepada moderator Ibu Nosa yang telah memperkenalkan saya untuk mempresentasikan produk bioteknologi yang saya buat untuk perlombaan. Nah, di sini saya mengusung nama produk yaitu Real. Real itu sebetulnya itu adalah singkatan dari Rich and Health. Jadi rich dalam artian kaya akan kandungan zat-zat di dalam produk yang saya buat, dan juga health itu untuk bisa untuk kesehatan gitu. Nah, di sini saya membuat sebuah produk kosmetik kesehatan kulit, itu namanya body butter. Jadi bukan butter yang buat masak itu ya, tapi body butter yang
itu buat kosmetik, jadi itu kayak kawannya body lotion gitu. Cuma bedanya di sini kandungan minyaknya itu sebetulnya lebih tinggi daripada body lotion dan lebih teksturnya itu lebih padat gitu daripada yang body lotion gitu. Nah, kemudian di sini saya ingin menyampaikan alasan atau latar belakang saya kenapa saya memiliki ide ini. Sebetulnya itu ini kayak asal tiba-tiba muncul gitu aja, pengen bikin sebuah kosmetik gitu, sebuah kosmetik yang pengennya itu semuanya itu benefits-nya itu ada di satu produk gitu. Soalnya kan kalau saya biasanya lihat di swalayan gitu yang dijual di pasaran itu keuntungannya maksud saya benefits-nya dari produk itu cuma beberapa gitu. Jadi hanya untuk melembabkan atau memutihkan gitu. Jadi saya pengen semuanya itu ada di satu produk ini gitu. Nah, kemudian untuk kenapa sih kita perlu pelembab kulit? Nah, jadi seperti yang kita tahu itu kulit itu sebagai organ terbesar dalam tubuh manusia ya. Nah, sebagai barrier atau pembatas gitu, pembatas antara lingkungan luar dengan organ dalam manusia. Nah, kulit itu juga sifatnya itu dia menyerap apa yang ada di permukaannya gitu. Nah, kelembaban kulit juga harus dijaga agar tidak kekeringan dan juga tidak menimbulkan berbagai penyakit gitu. Nah, sehingga muncullah inovasi mengenai pelembab dari luar gitu. Nah, pelembab ini kalau di Inggriskan itu nama lainnya juga disebut emollients. Jadi emollients ini tersusun dari lipid ya, tersusun dari lipid atau lemak begitu. Kemudian pelembab ini fungsinya itu adalah untuk mengisi bagian intercorneocyte. Jadi maksudnya itu kalau misal kita lihat di bagian kulit ada seperti celah-celah, nah itu dia akan masuk atau meresap ke situ sehingga bisa memberikan kelembaban tersendiri untuk kulit. Sehingga bisa menambah hidrasi, kelembutan, serta fleksibilitas kulit. Nah, di sini mengusung basis bioteknologi sederhana yang mana bisa untuk inovasi pelembab alternatif karena yang di pasaran juga mengandung bahan kimia yang seringkali itu kalau ada orang yang nggak cocok dengan produk pelembabnya itu nanti dia malah semakin kering gitu, kulitnya malah menjadi iritasi. Nah, maka dari itu di sini saya ingin membuat sebuah produk yang bernama Body Butter Probiotik. Jadi memanfaatkan probiotik dan juga kekayaan alam Indonesia untuk diolah menjadi body butter gitu. Kemudian untuk kefir sendiri, jadi di sini saya menggunakan bahan utama itu organik termasuk nanti pengawetnya, karena untuk kulit itu juga harus ada pengawet, cuma bukan pengawet yang kimia ya, jadi pengawetnya juga alami begitu.
Nah, di sini kefir sudah kita ketahui itu dia itu kan memiliki kandungan bakteri asam laktat yang tinggi begitu. Jadi merupakan senyawa bioaktif yang dia mengandung senyawa-senyawa organik seperti peptida, polisakarida, asam-asam organik begitu. Kemudian untuk juga menjaga kesehatan kulit selain untuk pencernaan juga bisa untuk kulit. Nah, kinerja kefir ini dalam menghambat atau menambah benefits untuk kulit itu adalah karena di kefir itu kan mempunyai asam laktat ya, hasil fermentasinya. Nah, itu bisa untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di tubuh, dan juga dia memberikan efek atau memberikan zat bernama tirosinase. Jadi dia itu bisa untuk menghambat produksi melanin, di mana melanin ini tuh merupakan pigmen yang menyebabkan kulit itu gelap. Jadi kefir ini bisa untuk mencerahkan kulit juga karena ada kandungan asam organiknya seperti asam laktat, asam malat. Jadi bisa juga untuk melembabkan gitu. Kemudian selanjutnya yang saya tambahkan itu adalah di produk saya itu rumput laut coklat. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan negaranya kepulauan, seperti yang kita ketahui ya. Nah, menurut beberapa sumber di artikel atau jurnal terkait itu, rumput laut coklat itu ternyata memiliki kandungan antioksidannya itu jauh lebih tinggi daripada yang jenis alga hijau. Jadi saya mengambil rumput laut coklat ini, dan juga berhubung di pantai itu ini sangat banyak gitu, sangat banyak. Ya meskipun berada di laut dalam, tetapi ini belum termanfaatkan dengan baik. Jadi ini saya aplikasikan ke body butter saya. Nah, kenapa juga rumput laut coklat itu memberikan keuntungan? Karena dia bersifat anti-kolagenase dan antioksidan, sehingga dia memacu pertumbuhan, memacu pembentukan kolagen dan juga antioksidan, sehingga mencegah radikal bebas dari luar begitu. Jadi kulit nanti tetap sehat tanpa ada paparan atau terlindungi dari radikal bebas begitu. Kemudian selanjutnya, tadi saya sebutkan saya menggunakan pengawet alami gitu. Pada awalnya saya memakai kunyit, kemudian saya saya mencoba begitu dengan cengkeh, di mana sebetulnya kedua bahan ini itu memiliki kandungan zat pengawet alami. Jadi saya tidak memakai bahan kimia, karena saya pengalaman kalau pakai body lotion atau body butter itu kalau yang nggak cocok dengan bahan kimianya ya jadi kering, malahan kulitnya malah jadi saya gatelan gitu. Nah, makanya saya kepingin yang pengawetnya juga alami, pakai cengkeh. Dan juga di produk ini tidak bau karena kefir, karena saya juga waktu itu menambahkan ekstrak mawar dan melati, sehingga dapat melawan bau dari kefir gitu. Jadi produk body butternya tetap wangi gitu. Dan juga tidak memberikan efek karena ekstrak alami dari mawar dan waktu itu melati gitu. Nah, ini merupakan
produk atau label dari produk saya ya, terutama ketika saya ingin lomba begitu, cuma karena kondisi pandemi jadi lomba yang kayak di tempat Mas Hafid itu cuma karena pandemi jadi belum jadi berangkat. Tapi label saya kurang lebih seperti ini, dan juga ini merupakan landasan yang sudah saya jelaskan tadi, latar belakang yang sudah saya jelaskan begitu. 100% bahan organik. Kenapa? Karena biar untuk mencegah iritasi kekeringan pada kulit. Sekian presentasi dari saya. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada tim saya, terutama yang waktu itu ke Malang untuk perlombaan, Mbak Firmania sama Nisa. Jadi saya ini membuat produk ini juga dibantu, nggak mungkin bisa saya sendiri, dan juga pembimbing dari dosen biotek, ada Bu Ica begitu, dan Bu Afif. Jadi saya mengucapkan terima kasih pula. Dan juga kepada para hadirin, terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Sania atas paparannya. Kedua pemateri ini produknya bervariasi. Tapi basicnya adalah perawatan ya. Perawatan alami, ramah lingkungan, bahannya mudah begitu, tanpa kita harus mahal-mahal untuk membelinya. Oke, yang pertama tadi ada masker, yang basisnya adalah nata de coco dengan tambahan ekstrak dari senyawa alam. Kemudian yang kedua adalah body butter, gitu. Nah, ini ada tambahan, ada probiotik, kemudian ada tambahan dari senyawa aromatik seperti cengkeh dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, terima kasih Mbak Sania. Kemudian saya ulangi lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber atau pemateri pagi ini, bisa disampaikan di forum chat, bisa dituliskan pertanyaan dan nanti akan ditujukan ke siapa. Atau bisa juga nanti raise hand, sehingga saya akan memanggil langsung agar Bapak Ibu dapat bertanya langsung kepada narasumber. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke pemateri yang ketiga. Ini saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Panji. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah. Sudah ready ya Mas Panji? Ya. Oke. Mungkin bisa mulai untuk di-share dari materinya sambil saya perkenalkan. Mas Panji ini adalah mahasiswa yang sebenarnya dari kreasinya ini tergolong perempuan banget gitu ya, perhatian mulai dari bahan makanan, peralatan dan lain sebagainya, yang Mas Panji ini basicnya tidak ada sesuatu yang terbuang, jadi semua termanfaatkan begitu. Nah, ini Mas Panji, nama lengkapnya adalah Panji Agung Nugroho. Mas Panji ini adalah mahasiswa yang salah satu inovator dari proyek karya mahasiswa yang diberi nama BioStraw dan BioTools. Nah, ini apa? Sedikit saya berikan gambaran bahwa BioStraw dan BioTools ini adalah alat makan dan alat minum yang dia biodegradable sebagai pengganti dari plastik dan styrofoam yang mungkin selama ini banyak dipergunakan untuk membungkus makanan atau digunakan sebagai peralatan makan. Dan Mas Panji ini adalah mahasiswa program studi bioteknologi angkatan 2019. Jadi masih semester 2 ya, jadi mau ke semester 3. Nah, ternyata produk-produk mahasiswa ini adalah 3 mahasiswa dan mahasiswi ini adalah mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang masih aktif menjadi mahasiswa dan mahasiswi di program studi bioteknologi, sehingga
Kalau bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bergabung dan join di program studi bioteknologi, bisa langsung bertemu dengan para pemateri pagi ini. Oke, kita langsung saja masuk ke Mas Panji Agung Nugroho untuk sharing terkait Biostro dan Biotools. Waktu 20-30 menit saya sampaikan untuk Mas Panji. Silakan Mas Panji. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya adalah Panji Agung Nugroho, saya S1 Bioteknologi, Angkatan 2019. Pada waktu kali ini, saya akan menjelaskan produk inovasi yang saya dan teman-teman saya buat, yaitu ada dua. Yang pertama adalah Biotools, dan yang kedua adalah Biostro. Apa itu Biotools dan Biostro? Itu adalah peralatan makan yang tidak menimbulkan sampah sama sekali dan sangat mudah terdegradasi, serta sangat berpotensi untuk bisa menggantikan alat-alat plastik yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Biotools. Di sini untuk Biotools saya akan membahas 3 aspek, yaitu latar belakang, komposisi, dan keunggulan dari produk Biotools tersebut. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam latar belakang. Kenapa saya dan teman-teman saya memiliki niat untuk menciptakan produk Biotools? Alasan utama kami adalah penggunaan alat makan sekali pakai dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kita sudah melihat bukti yang sangat nyata bahwa penggunaan alat makan seperti plastik, styrofoam, sendok plastik, dan sebagainya, sebagian besar tidak diolah secara benar, sehingga hanya dibuang ke dalam lingkungan, dan pada akhirnya akan memberi dampak negatif. Banyak kita lihat seperti pencemaran lingkungan, banjir, satwa yang mati karena memakan plastik, dan akhirnya pun plastik-plastik tersebut akan terurai menjadi mikroplastik yang mana akan menimbulkan dampak negatif bagi manusia itu sendiri. Nah, karena itu, untuk langkah awal kami menciptakan salah satunya adalah alat makan berupa mangkok dan sendok yang dapat dimakan sekaligus setelah digunakan. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut ke bahan-bahan yang komposisi yang digunakan. Untuk Biotools ini, bahan-bahan yang digunakan hanyalah 3, yaitu tepung gandum utuh, bekatul, dan garam. Hanya itu saja, itu bisa dibentuk menjadi mangkok, sendok, dan kebetulan kami baru menciptakan 2 bentuk, yaitu mangkok dan sendok. Tapi untuk kedepannya bisa diciptakan seperti gelas, garpu, itu sangat memungkinkan sesuai dengan proses pembuatan produk tersebut. Bagaimana cara kerjanya? Tepung gandum utuh dan bekatul kami campur sesuai dengan komposisi yang telah kami tentukan, ditambahi dengan garam untuk meningkatkan cita rasa. Setelah itu kami bentuk menjadi adonan, lalu kami oven. Sudah, prosesnya hanya seperti itu, akan tetapi hasil yang kami dapatkan adalah bentuk mangkok dan sendok yang memiliki kekuatan yang cukup apabila digunakan untuk mengkonsumsi makanan, seperti yang berkuah pun kuat, seperti itu. Kenapa kami memilih menggunakan tepung gandum utuh dan bekatul? Pertama, tepung gandum utuh dan bekatul sama-sama memiliki serat yang tinggi sehingga memiliki kandungan nutrisi yang baik. Dan apabila telah di oven, kedua bahan tersebut menciptakan struktur yang kuat. Jadi walaupun menggunakan ukuran yang tipis, tapi tetap memiliki kekuatan yang cukup untuk menampung makanan, seperti itu. Dan garam itu saya sampaikan kembali, itu digunakan untuk meningkatkan cita rasa dari produk tersebut, sehingga orang apabila setelah memakannya itu tidak terlalu hambar, jadi masih tergolong enak, seperti itu. Kita lanjut ke keunggulan dari produk Biotools tersebut. Mohon maaf, saya belum menampilkan produk nyatanya, tapi kami sudah membuat prototipenya. Produk ini tahan selama 20 menit dalam makanan basah, baik itu sup, yogurt, dan sebagainya. Jadi ini bisa digunakan untuk makanan maupun minuman. Sendok yang kami gunakan maupun mangkok yang kami gunakan itu memiliki kekuatan yang cukup, sehingga saat kita tuangkan sup misalkan seperti itu, kita telah
melakukan uji coba, kita telah menunggu selama 20 menit dan itu strukturnya masih kuat, tidak bocor, dan masih dapat digunakan sehingga sangat praktis apabila digunakan. Setelah itu, karena bahan-bahan yang kami gunakan yaitu tepung gandum utuh dan bekatul itu memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kandungan nutrisi yang dikonsumsi. Jadi produk kami yang BioTools ini setelah selesai digunakan, pengguna dapat langsung memakannya, tidak perlu dimasak kembali karena memang BioTools ini sudah melalui tahap pengovenan sehingga sudah matang. Jadi bisa langsung dikonsumsi dan tidak menggunakan pengawet sama sekali sehingga aman untuk segala usia seperti itu. Ya, itu kira-kira produk BioTools kami. Selanjutnya kita masuk ke dalam produk BioStraw. BioStraw ini apa? Itu adalah sedotan yang kami buat dari bahan alami sehingga sedotan sekali pakai, kami terutama ingin menekankan produk sekali pakai, akan tetapi memiliki nilai tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan seperti itu. Sama saya di sini akan membahas 3 poin yaitu latar belakang, komposisi dan keunggulan dari produk yang kami gunakan. Di sini kenapa latar belakang kami, saya dan teman-teman menciptakan produk BioStraw kurang lebih sama, yaitu penggunaan sedotan plastik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan ya, karena rata-rata penggunaan sedotan plastik itu mencapai sekian ton per hari dan itu membutuhkan waktu kira-kira beberapa ratus tahun untuk dapat terdegradasi dan seringkali sedotan plastik yang digunakan tidak terdegradasi, akan tetapi terurai menjadi mikroplastik yang selanjutnya akan dikonsumsi oleh hewan-hewan kecil dan akan berdampak negatif pada manusia sendiri. Yang kedua, memang ada alternatif sedotan plastik yaitu salah satunya sedotan stainless maupun sedotan kaca, akan tetapi penggunaan sedotan tersebut kurang praktis karena kita harus membawanya kemana-mana dan harganya kurang terjangkau dan harus dibersihkan berulang kali sehingga memang dalam penggunaan dan dalam tingkat konsumsi masyarakat saat ini penggunaan sedotan tersebut dinilai kurang praktis sehingga kami menciptakan sedotan sekali pakai akan tetapi tetap memiliki nilai ramah lingkungan seperti itu. Nah, bahan-bahan yang kami gunakan ini ada 4, yaitu pertama tepung tapioka atau tepung kanji. Yang kedua yaitu pewarna. Pewarna yang kami gunakan adalah pewarna makanan sehingga aman. Yang ketiga adalah air, yang keempat adalah lilin karnuaba. Kenapa kami menggunakan tepung tapioka? Tepung tapioka terdiri dari molekul gula yang tersusun dalam struktur amilum. Jadi struktur amilum tersebut merupakan struktur gula berrantai panjang sehingga merupakan polimer alam. Saat dipanaskan bersamaan dengan air, struktur tersebut akan berubah menjadi dekstrin yang apabila dikeringkan akan memberikan struktur yang sangat keras dan memiliki keras, ringan, dan ramah lingkungan terutama. Yang kedua adalah pewarna. Pewarna yang kami gunakan sebenarnya adalah opsional. Jadi apabila tidak digunakan pun tidak apa-apa seperti itu. Selanjutnya, karena kami menggunakan tepung tapioka, itu masih memiliki sifat yaitu menyerap air. Karena penggunaan sedotan ini identik dengan penggunaan dalam air, maka kami berpikir bagaimana caranya untuk mencegah atau menghambat terjadinya kerusakan struktur sedotan dari air yang digunakan. Maka dari itu kami menggunakan lilin karnuaba. Lilin karnuaba ini adalah lilin alami yang memiliki titik leleh tinggi sehingga lilin tersebut tidak akan leleh apabila digunakan dalam air panas. Dan lilin ini bersifat inert atau tidak bereaksi apapun sehingga apabila tertelan pun tidak akan menimbulkan masalah kesehatan apapun.
Nah, jadi apabila ibu-ibu, bapak-bapak, atau adik-adik menggunakan produk tersebut dalam air panas yang umumnya bersuhu 50 derajat Celcius, lilin tersebut tidak akan leleh karena memiliki titik leleh sekitar 80 derajat Celcius, sehingga dapat memberikan ketahanan yang lebih lama. Ini kenapa kami menggunakan lilin karnwaba. Ini setelah kami uji coba, itu memberikan ketahanan sekitar 60 menit dalam air panas, sehingga sedotan yang dicelupkan di dalam air dapat bertahan selama 60 menit. Seperti itu, sehingga tidak mengganggu cita rasa, tidak mengganggu warna, tidak mengganggu aroma dari minuman yang kita gunakan, seperti itu. Selanjutnya, kita lanjut ke keunggulan dari produk tersebut ya. Yang pertama, produk tersebut telah kami uji coba tahan selama 60 menit bahkan dalam cairan panas, sehingga mungkin bisa digunakan dalam kopi, teh, atau minum teh panas lainnya, itu tidak menimbulkan perubahan dalam cita rasa, warna, maupun aroma. Yang kedua yaitu mudah terdegradasi, karena bahan yang digunakan adalah kanji atau starch, itu sangat mudah terdegradasi karena secara alami kanji itu menarik air, sehingga apabila sudah lewat dari 60 menit, strukturnya akan lunak. Jadi kayak saat misalnya gini, kita merendam kerupuk di dalam air, nanti dia akan lunak dan lama-kelamaan akan hancur. Itu kurang lebih selama setelah kami uji coba itu selama 7 hari itu sudah menjadi hancur, sudah tidak menimbulkan sisa apapun. Dan yang ketiga yaitu bahan baku mudah didapat, karena tepung kanji ini dapat diperoleh dari singkong, sagu. Intinya adalah bahan-bahan yang mengandung amilum tinggi. Jadi untuk ketersediaan bahannya sangat terjamin dan tidak akan kesulitan seperti itu, dan harganya murah seperti itu. Dan prosesnya pun tergolong lebih ramah lingkungan dibanding dengan proses pembuatan sedotan stainless maupun sedotan kertas lainnya, seperti itu. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Panji. Ini nggak ada ininya ya, apa namanya, produknya ya yang dibawa ya. Biasanya ini apa namanya, Mas Panji itu langsung memakan kadang. Jadi produk Mas Panji ini sebenarnya sudah pernah di bareng-bareng dipublikasikan dalam suatu forum di UNESA, semacam talk show gitu dengan Humas. Di situ Mas Panji membawa produk yang ternyata BioTools itu bisa dimakan gitu ya, dan BioStro itu bisa dicoba. Nah, mungkin nanti bisa Bapak Ibu lihat atau teman-teman lihat di YouTube-nya UNISA atau channel YouTube UNISA. Oke, kita mulai masuk ke sesi pertanyaan. Terima kasih pertanyaan bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di forum chat. Saya sampaikan untuk forum diskusi sudah kita buka. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand atau menuliskan di forum chat pertanyaan ini untuk siapa, begitu. Nah, sementara bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, sambil saya tunggu, jika ada yang ingin raise hand, saya bacakan dulu pertanyaan dari beberapa penanya yang sudah ada di forum chat ya. Nah, ini saya sapa dulu ketiga pemateri agar meng-on-kan audionya sehingga bisa ready untuk menjawab. Mas Hafid, halo Mas Hafid. Halo Bu ya. Oke, ready ya, Mas Panji? Bisa di-on-kan? Ya Bu, ready. Oke. Sania, Mbak Sania? Ya, Bu. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ali Muhammad dari STKIP PGRI Banjarmasin. Nah, ini jauh-jauh dari Banjarmasin ya. Memang keuntungannya itu kalau daring atau secara virtual itu pengunjung audiens kita itu banyak dan dari jauh gitu ya, karena memang tidak harus datang ke tempat. Nah, ini Pak Ali menyampaikan untuk semua riset, nah ini saya salut karena riset teman-teman ini sangat menarik. Nah, ini perkenalkan, saya Ali Muhammad dari STKIP PGRI Banjarmasin.
Ini sebenarnya saya sangat awam di sini. Yang akan saya tanyakan cenderung kepada proses hak cipta dan perizinan. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Nanti akan saya sampaikan ini satu-satu ya nanti ke pemateri siapa dulu yang menjawab. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana proses perizinan produk nantinya. Nah, kemudian selain proses perizinan, kemana saja perizinan itu akan dilakukan, begitu. Kemudian bagaimana trik dan tipsnya dalam pengujian hasil produk melalui uji lab. Dan yang terakhir, bagaimana pengujian proses produksi. Nah, ini pertanyaannya satu kali, tapi ada anak-anak pertanyaan ya. Jadi saya ulangi kepada pemateri, ini ada sub-item 4 pertanyaan. Pertama mulai dari proses perizinan, produk nantinya akan seperti apa. Kemudian kemana saja perizinan itu akan dilakukan. Kemudian bagaimana trik dan tipsnya dalam pengujian hasil produk melalui pengujian lab. Dan yang terakhir adalah proses produksi, gitu ya. Untuk yang pertama, saya ke Mbak Sania dulu ya. Mbak Sania, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Nah, di sini ini sebetulnya untuk produk saya sendiri itu masih dalam proses pengajuan hak cipta ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, saya juga ingin agar produk ini itu dapat dikomersialkan maupun diuji terlebih dahulu. Nah, untuk pengujiannya sendiri itu untuk rencana ke depan itu saya ingin menguji di pasaran terlebih dahulu apakah produk saya ini itu menarik perhatian pasar, dan juga kalau misal menarik perhatian pasar ya saya ingin melanjutkan perizinannya di lembaga penguji terutama untuk yang kosmetik begitu. Ya, ini sebetulnya masih dalam proses penerimaan hak cipta pembuatan produk begitu. Dan ya rencananya itu rencana untuk proses perizinannya kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi ini ya Mbak Sania, memang produk ini adalah prototype gitu ya. Jadi ketika prototipe itu ada modelnya dulu, kemudian karena ada campuran bahan kimia dan lain sebagainya, kemungkinan akan diujikan ke balai-balai yang terkait. Mungkin bisa BPOM, mungkin bisa kesehatan, begitu ya, Kementerian Kesehatan, yang nantinya mungkin akan muncul apakah PIRT, ataukah halal, begitu ya, nanti siapa tahu begitu ada yang bisa begitu ya, pendanaan yang digunakan untuk dapat mengkomersialkan produk. Tapi sejauh ini kita masih dalam proses menunggu sertifikat hak ciptanya itu turun ya, Mbak Sania ya? Ya. Oke, sip. Terima kasih Mbak Sania. Kemudian lanjut ke Mas Hafid ya. Halo Mas Hafid. Iya Bu, halo. Oke, silakan. Ada beberapa pertanyaan tadi dari Pak Ali, mulai dari proses perizinannya bagaimana, kemudian akan dilakukan gimana, kemudian pengujian skala lab akan seperti apa, dan apakah ada planning untuk pengujian proses produksi. Silakan Mas Hafid. Nah, baik, salam kenal juga Pak Ali. Di sini untuk proses perizinan produk nanti ya tentu kami kurang lebih sama dengan Mbak Sania. Kami ingin mempatenkan dulu, menciptakan produk kami terlebih dahulu melalui pemerintah ya. Ada namanya HAKI, Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual, dan itu juga masih menunggu proses perizinannya. Dan juga untuk kami juga kedepannya juga ingin mengusungkan izin komersial di pasar, tapi tentunya itu tunggu sertifikat juga dari BPOM. Jadi ada pengujian juga dari BPOM, dan
MUI untuk mendapatkan sertifikat halal dan uji lolos BPOM. Nah, itu untuk perizinannya. Nah, untuk tips dan trik pengujian hasil produk itu sebenarnya saya juga baru terjun ke bidang ini juga, jadi belum terlalu paham tentang tips dan triknya. Cuman yang saya tekankan di sini yang namanya pengujian lab, ya kita harus berusaha semaksimal mungkin dan jujur dan apa adanya gitu, hasil yang ada di lab yaitu yang diserahkan gitu. Ya harus jujur. Dan untuk kedepannya mungkin proses produksinya, karena selama ini kami membuat ini hanya berdasarkan pesanan atau satuan atau puluhan gitu. Jadi selama ini kami juga membuatnya baru di skala kecil di lab kampus gitu. Dan untuk kedepannya mungkin bisa diperluas lagi produksinya sehingga punya kayak semacam mini pabrik gitu, pabrik yang skalanya kecil untuk membuat produksi lebih banyak lagi gitu. Itu Bu, mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hafid. Jadi sekilas dari Mas Hafid ini memang produknya tadi menghantarkan Mas Hafid dan tim itu sampai dapat gold gitu ya, emas ya dalam Evinok itu. Nah, ketika di Evinok itu kan paparan dari data-data risk dan lain sebagainya. Artinya memang sebelum produk ini di launching itu berarti sudah melalui pengujian lab ya Mas Hafid ya. Oke. Nah, iya, kira-kira yang di lab itu parameter yang diujikan apa saja Mas Hafid? Oh, kalau parameternya yaitu ada uji mikrobiologinya, jadi dilihat di situ ada cemaran bakteri patogen atau tidak. Terus dari segi kandungan-kandungan yang ada di dalam produknya itu apa berbahaya atau tidak bagi kesehatan kulit. Itu aja sih Bu, sama mungkin kandungan-kandungan nutrisinya berapa persen gitu. Oke, artinya memang itu secara ilmiah begitu memang pernah dilakukan pengujian dengan berbagai parameter dan secara prosedural ya, standar baku mutu dari suatu produk masker. Nah, ketika di Malaysia itu kira-kira membawa produk berapa itu untuk masker itu? Kurang lebih 15, Bu. 15, Oke. 10 apa 15 gitu. Cuman karena di sana banyak juga ternyata yang minat, akhirnya habis, Bu. Oke, alhamdulillah Jadi ya berarti. tawarin juga kan Bu. Oh iya, oke, luar biasa ya. Karya-karya yang green teknologi itu juga mulai dilirik begitu ya sekarang ini. Iya, oke. Terima kasih Mas Hafid atas responnya dan pendapatnya. Kemudian saya masuk ke Mas Panji. Halo Mas Panji. Iya Bu. Oke, nah ini tadi setelah Mbak Sania dan Mas Hafid menyampaikan argumennya, nah ini yang dari Pak Ali ini monggo direspon, mulai dari bagaimana proses perizinannya, kemudian kemana saja akan dilakukan perizinan, tips dan triknya untuk uji lab, dan pengujian proses produksi. Ini semua sepertinya adalah by planning, tetapi dasarnya adalah data ilmiah yang memang sudah Mas Panji itu lakukan. Nah, silakan Mas Panji. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan Bapak Ali, ini bagaimana proses perizinan? Kita proses perizinan itu melihat dari produk yang kita gunakan, apakah itu obat, apakah itu kosmetik, apakah itu alat. Karena untuk dari yang pemateri sebelumnya itu cenderung kepada kosmetik, maka perizinannya mungkin memang lebih diperketat. Tapi kan kalau untuk produk yang saya dan teman-teman saya buat itu lebih cenderung ke alat dan makanan, sehingga proses perizinannya kemungkinan memang lebih sederhana dibandingkan dengan proses-proses dalam pengujian kosmetik. Untuk biostraw sendiri, karena itu tidak kami sarankan untuk dimakan, sehingga itu memang penggunaannya hanya sebagai alat minum, sehingga proses perizinannya hanya sebatas proses produksinya bagaimana dan uji ketahanannya bagaimana. Dan untuk biotools yang karena itu bisa dimakan atau tidak, itu lebih kepada halal atau tidak, bahannya, kualitas produksi seperti apa, dan
daya simpannya seperti apa seperti itu. Karena memang produk yang saya dan teman-teman saya buat itu tidak memerlukan standar yang terlalu tinggi karena memang penggunaannya yang lebih sederhana, yaitu hanya sebatas alat bantu seperti itu. Dan bagaimana proses perizinan produk tersebut sudah saya paparkan tadi. Kemana saja proses perizinan? Kalau kemana saja proses perizinan, kami sampai saat ini baru diarahkan untuk mencari hak kekayaan intelektual sehingga produk yang kami ciptakan memiliki paten yang kuat sehingga tidak kemungkinan untuk ditiru oleh pihak lain lebih kecil seperti itu. Dan bagaimana tips dan trik pengujian? Nah, tips dan trik untuk pengujian sendiri kita harus melihat apa produk kita dan apa target yang kita kejar. Misal kita produk kita adalah kosmetik. Nah, kita harus tahu kosmetik itu kualitasnya seperti apa, apakah harus seperti ini, harus tidak ada alergi, harus bisa diterima, harus efektivitasnya seperti apa. Nah, tapi kalau kita misalkan saya sebutkan Biostraw itu adalah sedotan. Nah, kita harus tahu dulu parameter yang baik untuk sedotan itu apa, seperti mudah diproduksi, murah harganya, mudah diproduksi, murah, ringan, mudah didistribusi, awet dan tidak mengganggu cita rasa dari minuman yang kita gunakan seperti itu. Jadi untuk tips dan trik yang kita uji ya kita harus mengetahui apa yang kita ciptakan dan apa standar yang ada di luar. Misalkan di luar sana sudah ada produk serupa tapi menggunakan bahan yang lain. Nah, kita harus tahu mereka menguji apa saja, misalkan kekuatannya, efektivitasnya, biodegradable-nya, harganya, seperti itu yang kita uji. Dan kita juga harus menguji bagaimana kita memproduksi agar kita produksi itu bisa lebih baik. Misalkan mungkin memang untuk produk saya dan teman-teman itu masih dalam tahap uji coba sehingga masih dalam bentuk prototipe dan tampilannya masih belum terlalu baik seperti itu. Maka dari itu kita harus meningkatkan bagaimana kita cara untuk itu menghasilkan produk yang lebih rapi, lebih efisien, efektif seperti itu. Dan melalui uji lab ya seperti itu kan, karena untuk uji lab itu memang opsional apabila memang kita memerlukan standar yang tinggi. Tapi kalau untuk kebetulan untuk produk saya dan teman-teman itu merupakan alat bantu makan dan minum sehingga proses pengujian lab tidak terlalu membutuhkan parameter yang terlalu tinggi seperti itu. Dan untuk proses pengujian produksi, kalau untuk produk saya dan teman-teman itu lebih ke kebersihan karena itu alat yang digunakan, terus efektivitas dan hasil yang dia dapatkan sehingga apakah dengan memperbesar skala produksi, apakah hasil yang didapat juga sama dengan produksi kami saat waktu kami produksi skala kecil atau semacam itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Panji. Ya, jadi memang secara ketiga materi tadi bisa saya simpulkan bahwa memang setiap pengujian itu memang tergantung dari proyek yang kita miliki, gitu ya. Belum tentu satu proyek itu pengujian labnya sama dengan produk yang lain. Artinya kita harus tahu ketika kita menginginkan atau memproduksi atau kita menghasilkan suatu karya, ini kita tujuan ujinya itu apa saja, gitu ya. Sudah dipikirkan dari sebelum kita membuat produk. Jadi ketika kita mau membuat produk, artinya teman-teman ini sudah punya planning ya. Kira-kira ini pengujian yang perlu dilakukan itu apa saja, gitu. Sehingga tepat ini ketika disampaikan melalui publik, begitu, ini adalah tepat bahwa memang dengan produk ini pengujiannya adalah yang sesuai seperti ini, begitu ya. Oke, terima kasih dari ketiga materi sudah merespon pertanyaan dari Bapak Ali Muhammad. Kemudian saya sampaikan lagi, ini saya bacakan lagi pertanyaan yang masuk dalam forum chat, ini dari Hamiawati KJA. Nah, ini untuk ketiga pemateri ya, nanti satu-satu menjawab. Produk dari ketiga inovator ini sangat inovatif sekali. Nah, ini saya Mia ingin bertanya kepada ketiga inovator. Bagaimana sih
tips-tips dari ketiga inovator ini sampai bisa menciptakan produk-produk inovatif seperti itu. Nah, lalu apakah nantinya itu akan sampai ke tahap komersialisasi? Nah, ini tadi planning atau cita-cita tadi ya. Saya yakin dari ketiga pemateri ini akan punya keinginan untuk komersialisasi. Nah, ini dari yang terakhir aja deh, Mas Panji. Nah, ini kira-kira gimana Mas Panji? Kok sampai bisa nemu ada ide biostol sama biotools itu bagaimana? Oh, ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk saya dan teman-teman, itu kebetulan memang karena saya sering melihat YouTube sehingga banyak barang-barang yang ditemukan sini. Dan saya tuh memiliki prinsip bahwa kalau kita ingin berkembang, kita harus mengamati, meniru, dan membuatnya seperti versi kita sendiri, sehingga kita tidak hanya meniru secara langsung dari produk yang telah diciptakan orang, tapi kita juga harus memiliki apa yang membedakan kita dengan orang tersebut sih. Mulai dari hal-hal kecil tidak apa-apa, misalkan masalah yang sering kita temui apa, misalkan kalau kebetulan saya adalah prihatin kalau masalah sampah di Indonesia masih sangat minim mendapat perhatian dari kalangan kita sendiri, padahal misalkan kita contoh di luar negeri itu proses pengolahan sampah sudah sampai tahap yang sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari sampah yang dihasilkan. Akan tetapi kenapa kita yang memiliki potensi pemuda yang sangat besar itu kenapa tidak bisa mengatasi hal tersebut? Nah, maka dari itu mulai dari hal-hal kecil saja yang sering kita temui. Misalkan kalau saya karena masalah sampah, kalau mungkin yang lain, mungkin kalau yang cewek mungkin karena masalah kulitnya atau mungkin yang lain atau apa. Mulai dari hal-hal kecil saja sih kalau saya seperti itu. Dan apakah produk tersebut sudah sampai tahap dikomersialisasikan? Kalau untuk tahap komersialisasikan, karena ini kalau untuk saya sendiri, karena memang belum mendapat, karena ini memang produknya masih dalam bentuk prototipe, sehingga proses produksinya masih belum seefektif dalam skala besar, maka dari itu untuk tahap komersialisasi mungkin kami masih melakukan pengujian dari tahap produksi, bahan-bahan, ketersediaan bahan, sasaran pasar juga seperti itu. Jadi untuk tahap komersialisasi mungkin masih beberapa tahap ke depan sehingga kami masih belum sampai ke situ. Tapi kalau untuk produksi secara kecil mungkin ada beberapa yang memesan masih dalam skala kecil, kami mungkin sudah bisa seperti itu. Kira-kira segitu, sekian. Oke, terima kasih sekali Mas Panji atas responnya dan tanggapannya. Nah, oke, kita ke Mas David ya. Oke, gimana Mas David? Kok bisa sampai punya pikiran, wah saya bikin masker aja ya. Apalagi dari nata de coco gitu ya. Biasanya kan masker itu masker bengkuang gitu, atau masker sari-sari buah atau ekstrak tanaman dan lain sebagainya. Nah, ini kok kenapa nata de coco gitu ya? Monggo, Mas Hafid. Nah, mungkin untuk saya sendiri, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Mungkin untuk saya sendiri, kenapa bisa sampai menciptakan inovasi itu ya berkembang dari permasalahan yang ada di masyarakat atau di lingkungan sekitar gitu. Ketika udah menemukan masalah, kita cari solusinya. Solusinya mau seperti apa untuk menanggulangi permasalahan tersebut yang bisa dijadikan peluang untuk diselesaikan gitu. Nah, setelah mencari solusi, mencari ide, kita mencari rekan, karena kita juga tidak mungkin bekerja sendiri. Kita juga harus menyampaikan juga minat kita apa, kita ingin menyelesaikan permasalahan apa, kita ingin membuat inovasi apa, kita jelaskan ke teman-teman yang sepemikiran dengan kita. Nah, tentu kalau sudah tercipta tim seperti itu, otomatis inovasi-inovasi akan terus masuk dan menciptakan karya yang benar-benar inovatif gitu. Nah, untuk kami sendiri kenapa memilih nata de coco itu sebenarnya merupakan saran juga. Pertama ada permasalahan membuat masker, cuman kan bingung mau dari apa. Terus ada
kebetulan dosen juga ada yang punya pengabdian masyarakat itu membuat pelatihan pembuatan nata de coco gitu. Gimana kita bisa manfaatkan itu juga nata de coco sebagai bahan dasar masker kita gitu. Ternyata alhamdulillah juga berhasil gitu, dan setelah baca-baca juga ternyata banyak manfaatnya dan banyak kandungannya gitu. Bisa jadi ya intinya kita juga benar kata Mas Panji tadi, kita juga harus kita amati sekitar apa yang bisa dijadikan potensi untuk dikembangkan atau untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu, baru dikembangkan gitu. Amati dan terus dikembangkan. Jadi kita terus mengembangkan apa yang udah disediakan gitu. Dan untuk produk kami sendiri, untuk komersial secara besarnya pun belum. Jadi kita waktu itu sudah buat produknya, tapi istilahnya masih kayak tahap uji coba gitu. Kita beri beberapa ke pelanggan gitu, terus dilihat responnya bagaimana gitu. Jadi untuk tahap komersial secara besar, produksi besar dan komersial secara luasnya pun belum dilakukan gitu, karena masih butuh perizinan yang tadi sebelumnya telah dijelaskan. Gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hafid. Jadi memang produknya ini memang sudah pernah diberikan begitu ya, sudah pernah orang itu memakai, sehingga kita perlu mungkin ya saran atau kritik dari mereka yang artinya kita bisa improve gitu ya dengan produk kita. Oke, luar biasa sekali. Kemudian ke Mbak Sania. Nah ini, Mbak Sania kok bisa sampai pengen produksi body butter gitu? Kenapa sih kok pakai body butter? Apalagi pakai probiotik gitu ya? Nah itu latar belakang dari Mbak Sania sendiri apa? Selain dari keuntungan atau benefit kita si body butternya tadi. Nah tapi dari Mbak Sania sendiri dan tim itu keinginan yang kuat untuk saya ada ide-ide body butter itu apa? Tuh, nah, silakan Mbak Sania. Ya, jadi saya itu kan orangnya itu kepengen nyoba sesuatu yang baru gitu. Ingin membuat suatu produk tentang berhubung ini tentang kosmetik. Jadi saya membuat pelembab untuk kulit. Nah, jadi saya itu kan juga kepengen itu, dan karena di pasaran itu hanya ada keuntungannya itu 1 atau 2 macam ya, jadi saya ingin memanfaatkan bioteknologi. Jadi saya aplikasikan bioteknologi itu ke produk body butter. Nah, kenapa body butter? Sebetulnya waktu proses pembuatan di awal itu ternyata waktu dibuat itu kan teksturnya itu lebih padat gitu, lebih padat daripada yang lotion biasanya. Nah, jadi diarahkan oleh dosen itu untuk dibuat body butter karena teksturnya tadi lebih padat begitu. Nah, karena saya juga penasaran begitu ya, saya baca-baca kira-kira bahan apa saja yang dia ini bisa untuk memberikan seluruh manfaat bagi kulit, karena memang kulit itu juga butuh untuk pelembab dari luar dan juga tidak menimbulkan iritasi akibat bahan kimia begitu. Dan ya saya akhirnya dapat ide ini untuk menggabungkan seluruh juga kekayaan alam Indonesia. Saya gabungkan jadi satu begitu. Nah, kemudian untuk komersial skala besar itu sebetulnya belum. Cuma untuk orang yang uji coba untuk mencoba produk saya dan teman-teman itu sudah pernah. Jadi responnya ya alhamdulillah positif juga. Terus sesuai dengan yang diharapkan meskipun harus melewati beberapa uji coba begitu.
Dan ya waktu diuji coba ke rekan-rekan, begitu responnya positif, merasa kelembabannya itu lebih tinggi daripada yang dijual di pasaran, dan juga tidak menimbulkan alergi bagi kulit, karena sekali pernah saya coba itu jadi ada rekan yang kulitnya itu katanya lebih sensitif begitu, tetapi ketika memakai produk saya itu tidak mengeluhkan adanya iritasi begitu, tapi tetap kalau mau komersial harus izin ke lembaga. Jadi masih dalam tahap seperti seperti kesan mengenai produk. Oke, sip, mantap sekali ya, karena memang tadi setiap produk itu punya pasar sendiri, punya benefit sendiri, ujinya sendiri, dan ternyata dari ketiga pemateri ini sekali lagi balik ke green teknologi, mulai dari masker, mulai dari body butter, mulai dari peralatan makan, minum, dan lainnya. Oke, terima kasih sekali atas respon dari teman-teman pemateri. Kemudian ini masih ada pertanyaan lagi, ini khusus ditujukan ke Mbak Sania, ini dari Gusti Salma Ashifa Balela. Nah, ini saya bacakan ya. Perkenalkan, nama saya Gusti Salma Ashifa Balela, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Buat Mbak Sania, tadi disebutkan bahwa pengawetnya ada dari cengkeh, gitu ya. Nah, apakah cengkeh ini memang aman untuk digunakan dalam produk Anda? Karena yang saya tahu cengkeh itu bisa memberikan efek samping, bisa berupa reaksi alergi, iritasi kulit, bahkan edema paru. Nah, ini tanggapan Mbak Sania seperti apa antara pro kontra dengan penggunaan salah satu senyawa aromatik yaitu cengkeh? Silakan Mbak Sania. Ya, jadi sebetulnya untuk pengawet ini masih dalam proses mencari begitu. Bagaimana saya dan teman-teman bisa untuk membuat produk yang organik ini lebih tahan, terutama di suhu ruang. Sebetulnya belum paten tentang pengawet ini, tetapi waktu saya gunakan di perlombaan di CBCC itu yang di Malang itu, saya memakainya itu kunyit dan bisa lebih tahan sekitar waktu itu sekitar 7 sampai 10 hari itu dalam suhu ruang, tapi kalau yang disimpan di pendingin itu lebih lama gitu, sekitar 2 bulan gitu. Ya, jadi itu masih dalam proses mencari pengawet alami yang mana yang dapat diaplikasikan ke body butter produk saya dan teman-teman. Nah, pilihannya waktu itu saya ingin antara kunyit, cengkeh dengan dengan nisin atau pengawet probiotik juga begitu. Jadi bisa mengurangi resiko kontaminasi begitu. Dan ya masih dalam tahap mencari, dan juga butuh masukan juga tentang efek-efeknya ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Sania. Jadi memang karena ini semua basicnya adalah akan digunakan oleh kita manusia, artinya berarti perlu pengujian klinik bagi human begitu ya. Nah, ini memang kalau untuk bahan pengawet dari senyawa, entah itu cengkeh, entah itu yang lainnya, saya rasa setiap orang itu punya sifat alergen masing-masing ya. Jadi punya sifat hipersensitif yang setiap orang itu adalah berbeda-beda. Artinya respon setiap tubuh bagi setiap orang itu akan berbeda-beda, sehingga mungkin nanti juga bisa disampaikan di produk teman-teman bahwa produk ini mengandung alergen
diberikan mungkin diberi tanda tertentu ya, mungkin ada cengkeh dan lain sebagainya, sehingga konsumen itu tahu bahwa oh ini ada alergen ini dan lain sebagainya, sehingga sudah memberikan informasi penting dulu ketika sebelum mengkonsumsi begitu. Terima kasih sekali ini Mbak Gusti dari Lambung Amangkurat. Nah, nanti kita tunggu kolaborasinya ya. Siapa tahu mungkin ingin bergabung dengan kita mencari hal-hal atau produk inovatif lain yang bisa ramah lingkungan. Nah, ini saya bacakan pertanyaan yang muncul di live YouTube di Prodi Bioteknologi. Sembari saya menunggu bagi Bapak Ibu yang akan bertanya ketiga pemateri untuk pagi ini, silakan bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di forum chat dengan menyampaikan ini pertanyaan ditujukan ke siapa, begitu ya. Nah, ini saya sampaikan pertanyaan yang masuk dalam channel YouTube di Prodi Biotek dari SMK Negeri 2 Depok. Ini menyampaikan bertanya begitu ya ke tiga pemateri ini. Nanti silakan urut menjawabnya. Seberapa lama atau berapa lamakah proses trial dari teman-teman sampai mendapatkan produk yang memang kalau secara ideal dari ketiga produk yang teman-teman hasilkan itu mungkin kalau idealis bagi saya atau bagi teman-teman sang pencipta atau inovator mungkin merasa belum sempurna gitu ya. Tetapi sampai mendapatkan produk dan PD begitu ya untuk saya ceritakan itu sampai berapa lama begitu ya. Nah, kita ke Mas Hafid dulu. Monggo Mas Hafid, sampai berapa lama ini trial dan error nge-lab dapat nata de coco kok bisa sampai dalam bentuk masker? Saya rasa kan kalau nata de coco itu kendalanya itu bau ya yang pertama. Nah, itu gimana itu? Mas Hafid sampai berapa lama trial dan errornya? Untuk trial dan errornya kita kurang lebih 5 sampai 4 bulan, Bu. Jadi 4 bulan ya. Jadi emang di situ karena nata de coco benar berbau, jadi kita emang benar-benar harus direbus dulu nata coconya biar nggak bau, terus biar ya pokoknya cukup memakan waktu juga lah, Bu. Banyak juga errornya, ada yang nggak jadi, ada yang cuma setengah doang maskernya gitu, banyak juga. Tapi ya di situ juga kita belajar kan untuk menyempurnakan produk kita gimana gitu berdasarkan kesalahan yang sebelumnya dibuat gitu, Bu. Oke, jadi memang apalagi yang berhubungan dengan mikrobia ya, karena memang nata de coco itu adalah produk dari fermentasi apa ya Mas Hafid ya? Nata de coco itu produk apa? Jadi fermentasi dari air kelapa oleh bakteri gitu, Bu. Jadi nanti dia dari kelapa gitu dia terbuat natanya gitu, Bu. Hasil fermentasi bakteri. Oke, jadi memang banyak trial dan errornya begitu ya, dari sisi mikroorganisme dan lain sebagainya, bau dan lain-lain. Tapi dari timnya Mas David tidak pantang menyerah ya, untuk terus mencoba agar saya dapat masker ya, yang akhirnya diberi nama Nakolin Sheet Mask gitu ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sekali sampai dapat gold medal ya Mas ya. Iya. Oke, kemudian kita ke Mbak Sania. Nah, Mbak Sania trialnya berapa lama ini Mbak Sania? Lama. Oh, lama. Lama ini berapa lama ini? Bisa diberikan gambaran gitu ke teman-teman. Jadi 10 kali percobaan tuh baru bisa jadi produk ini. Jadi pada awalnya itu body butternya itu tidak jadi gitu, entah menggumpal. Jadi awalnya itu kan awalnya memakai namanya lilin lebah karena mengandung vitamin A itu, dan hasilnya juga lebih padat sehingga jadinya itu body butter teksturnya lebih padat gitu. Nah, kemudian itu yang saya gunakan di lomba di Malang. Jadi yang juga saya bisa mengantarkan saya dan teman-teman itu ke babak final, dan juga dari juri sana itu juga memberikan masukan begitu ketika setelah presentasi di final tuh
ada salah satu dosen di Malang itu menyarankan ke saya gitu, harus ini produknya kurang ini gitu. Terus saya evaluasi lagi gitu. Terus kemudian untuk yang terbaru saat ini memanfaatkan proses emulsifikasi. Jadi antara air dengan minyak itu kemudian disatukan membentuk sebuah emulsi dan bisa menyerupai produk body butter atau pelembab yang ada di pasaran, dan juga memberikan sensasinya sama sensasi segar gitu di kulit gitu. Jadi butuh waktu beberapa kali untuk bisa memastikan komposisi yang tepat atau yang kira-kira sesuai untuk produk body butter ini. Oke, terima kasih Mbak Sania. Ternyata nggak cukup 1 kali langsung jadi ya, yang namanya bikin produk ternyata sampai 10 kali begitu. Dan itu waktu itu gimana itu perasaan di tengah-tengah, misalnya, aduh udah 5 kali kita trial, udahlah ganti yang lain aja, capek gitu. Gimana waktu itu naik turunnya motivasi dari tim itu? Ya capek, soalnya waktu itu kok ini hasilnya seperti ini, tidak seperti yang diharapkan, jadi harus mencari komposisi lagi gitu. Jadi ya kepengen ganti produk lain, cuma kan tetap fokus pada satu tujuan, tetap fokus pada tujuan atau impian kami untuk bikin kosmetik alami. Nah itu harus tetap satu visi gitu ya. Tetap saling menyemangati gitu ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Sania untuk trial dan errornya. Kemudian kita ke Mas Panji. Nah ini, Mas Panji, berapa lama ini sampai jadi BioStraw dan BioTool? Oh ya, terima kasih. Kalau untuk BioStraw sendiri ini karena sebenarnya ini mau diikutkan lomba seperti yang punya Mas Hafid sebelumnya ya. Jadi ini akan diikutkan lomba Ivinov. Itu kalau untuk percobaannya itu sekitar 2 bulan, itu sudah gimana ya, sudah hampir kami putus asa, kami mau mundur dari perlombaan. Jadi memang sudah benar-benar putus asa, soalnya kan memang ini pembuatannya di kos teman, dan saya rumahnya juga jauh, saya tiap hari bolak-balik seperti itu, dan hasilnya itu tiap membuat itu pasti ada yang gagal, ada yang bagus, bahannya sudah terlanjur beli banyak. Awalnya kami ingin membuat dari tepung gandum seperti membuat pasta seperti itu. Jadi buat mie sudah beli mesinnya, mesin giling manual itu kami jemur, gagal lagi, kami buat lagi, sudah kan masih membuatnya pakai tangan, jadi tangan saya itu sampai sakit seperti itu, udah hampir gimana ya, udah hampir bilang ke dosen mau mundur aja gitu, sudah di tahap yang hampir putus asa gitu. Karena awalnya kami kan ingin membuatnya, paling ini kan gampang, mungkin sekali nyoba udah jadi seperti itu. Tapi ternyata tidak semudah yang kami kira seperti itu ya. Dan kira-kira itu modalnya dikasih 500.000 seperti itu. Kami sudah hampir kehabisan uang, jadi aduh udah hampir menyerah ya gitu, udah di titik di hampir menyerah gitu. Tapi ternyata kami mencoba metode baru, dan itu pun tidak langsung berhasil seketika berhasil gitu, tidak. Jadi metode baru bagus, itu pun masih banyak kendala. Misalnya pas kami jemur di tendang kucing seperti itu, jadi hancur semua. Jadi ya gimana ya, sudah perjalanannya udah capek ya, sudah capek. Tapi untuk BioStraw sendiri seperti itu, hingga akhirnya kami tiap hari konsultasi ke dosen, Bu, ini hasilnya seperti ini, iya tapi kurang bagus, sampai ya gimana ya, udah di titik dimana hampir putus asa, udah ya udahlah, gimana besok kita bilang ke dosen kita mundur aja seperti itu. Soalnya memang sudah percobaan kami sekitar 2 bulan itu tiap hari nyoba, gagal terus seperti itu. Nyoba sekarang dijemur, besoknya gagal, nyoba lagi dijemur, besoknya gagal lagi. Hampir berhasil,
jatuh ke sungai gitu, sudah hampir putus asa ya kami gitu itu. Tapi kalau untuk yang BioTools, alhamdulillah itu sekali nyoba lebih lancar, lebih enak daripada yang BioStraw seperti itu. Ya, seperti itulah. Udah sangat putus asa malahan. Tapi apa namanya, itu lika-likunya gitu ya. Artinya lika-liku itu ada keunikan tersendiri gitu ya dari tim itu, gimana caranya kita naik turun dari motivasi. Kadang ada satu orang yang menggebu-gebu, ada satu orang yang udahlah capek saya ngapain sih gitu ya. Tapi ya itu semua saya yakin dari ketiga pemateri ini adalah yang pertama, bagaimana kita kerjasama dengan tim gitu ya. Dan kita menyampaikan visi misi produk apa yang akan kita ciptakan ke tim. Jadi kita memahamkan, saya punya visi ini, misinya nanti akan seperti ini. Itu saya rasa sudah bentuk proses perjuangan ya, karena setiap orang mungkin akan berbeda respon. Jadi bagaimana kita memahamkan mereka, kemudian bagaimana kita ayo kerja bareng, mau nggak dengan seperti ini dan lain sebagainya. Saya rasa itu adalah satu tahap yang memang harus dilalui. Baru kemudian mulai trial, di situ juga trial juga saya rasa yakin itu ada yang marah-marah, ada yang udah capek uga-ugan, ada yang kerja cuma satu orang dan sebagainya. Tapi endingnya ya itu tadi, semua jadi payah itu terbayarkan ketika sudah jadi gitu ya. Tapi saya yakin ketiga produk teman-teman ini nantinya, semoga nanti pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya, sehingga produk teman-teman ini nanti bisa ikut di ajang-ajang kompetisi lainnya dengan berbagai modifikasi yang bisa diimprove, sehingga produknya itu semakin lama senantiasa akan menjadi lebih baik, dan lebih baik. Nah, ini juga satu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Mungkin bisa satu ya yang mewakili kira-kira peranan dari Bapak Ibu dosen yang ada di prodi maupun di fakultas atau sivitas yang ada di Unisa itu seperti apa begitu ya, untuk teman-teman itu akhirnya dapat menciptakan proyek gitu ya. Mungkin satu pemateri mungkin bisa menyampaikan kira-kira bantuan dukungan yang seperti apa yang dapat disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di sini begitu. Silakan, mungkin bisa Mbak Sania, Mas Hafid atau Mas Panji. Saya aja, Bu. Oke, Mbak Sania, monggo silakan. Dukungan dosen itu sangat penting gitu, sangat berguna dan sangat mendukung bagi mahasiswanya untuk berinovasi, mahasiswa bioteknologi untuk berinovasi seperti itu. Dukungannya dapat berupa saran-saran mengenai produk yang sudah jadi. Jadi para dosen bioteknologi, kalau saya belum lama ini malah dosen dari luar prodi juga memberikan masukan kepada produk yang saya dan teman-teman buat begitu. Nah, untuk evaluasi juga, untuk modifikasi, dan juga dukungannya juga dari dana. Jadi kami membuat produk itu juga didanai oleh prodi begitu. Jadi ketika teman-teman ingin berinovasi, tinggal nanti dikonsultasikan dengan dosen. Kalau di sini berarti dosen bioteknologi, nanti para dosen itu sangat terbuka dan memberikan saran-saran dan juga motivasi untuk membuat produk yang entah itu berbasis bioteknologi maupun produk yang teman-teman itu inginkan begitu. Terus nanti kalau misalnya ingin membuat prototipe maupun produk langsungnya itu nanti juga dibantu oleh
dibantu oleh kampus begitu. Oke, terima kasih sekali. Artinya multidisiplin ya, karena produk biotek itu bisa masuk ke berbagai bidang ya, keilmuan begitu. Sehingga artinya kolaborasi antar bidang keilmuan, tidak hanya bioteknologi sendiri, itu saya yakin produknya akan semakin bagus begitu. Dan itu mungkin sudah dirasakan para ketiga pemateri ini ketika menyampaikan trial pertama, oh Bapak Ibu ini kurang apa begitu ya. Jadi bisa ke teman-teman prodi lain, Bapak Ibu dosen dari prodi yang lain. Oke, nah sebagai endingnya saya ingin tahu untuk motivasinya begitu ya, bisa menyampaikan kata-kata mutiara begitu agar ya menyemangati begitu ya bagi teman-teman yang mungkin ingin berinovasi begitu. Mungkin Mbak Sania dulu. Ya, jadi apabila teman-teman yang ingin berinovasi, jadi inovasi itu harus selalu ada begitu. Jadi biar memberikan dampak yang positif. Bukan untuk sombong-sombongan, tetapi apa peran teman-teman yang dapat diberikan untuk masyarakat maupun instansi begitu. Nah, kemudian dari inovasi tersebut harus digali terlebih dahulu mengenai hal-hal yang ingin dibuat. Jadi harus selalu banyak membaca, di literatur begitu. Kemudian dari literatur tersebut bisa untuk memunculkan ide tentang pembuatan produk begitu. Jadi membaca itu memang penting dan juga meminta saran dari orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah ahli, itu juga sangat penting untuk proses ketika ingin berinovasi atau untuk membuat produk gitu. Oke, terima kasih sekali Mbak Sania, sangat memotivasi ya. Intinya tidak malu untuk mencari info ke siapapun gitu ya. Oke, nah untuk Mas Hafid bagaimana biar kita teman-teman termotivasi ya, tolong kami disemangati begitu ya. Wah, saya ingin ingin ada karya produk inovasi ya, biar ada manfaat dan lain sebagainya. Nah, silakan Mas Hafid biar semuanya tetap terjaga begitu. Ya, kalau dari saya sendiri, semua orang itu bisa berinovasi ya tentunya, dengan permasalahan yang semakin banyak, tentu semakin banyak orang, semakin banyak penduduk, pasti akan muncul permasalahan baru. Justru di situ peran kita untuk mengatasi permasalahan tersebut. Justru kita harus berinovasi, khususnya sendiri permasalahan-permasalahan yang ada di daerah kita masing-masing gitu, khususnya di Indonesia gitu. Nah, itu juga kita bisa memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan sebuah inovasi gitu. Jadi saya rasa nggak cuma teman-teman yang ada di sini, semua orang pun juga bisa berinovasi asalkan ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kan nantinya pun produk kita, misalkan kita berinovasi, akan bermanfaat buat orang lain, akan digunakan untuk orang lain, dan itu akan menjadi amal kebaikan juga untuk kita sendiri gitu. Jadi kita juga berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Itu sih apa yang memotivasi saya untuk menciptakan produk atau inovasi gitu. Jadi untuk membuat bermanfaat untuk orang lain gitu sih dari saya. Oke. Terima kasih. Prinsipnya luar biasa ya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih Mas Hafid. Nah, ke Mas Panji. Halo ya. Mas Panji. Oke. Ya, maaf kameranya agak terganggu. Oh iya. Oke. Silakan Mas Panji bisa menyampaikan kalimat motivasi begitu bagi teman-teman yang ingin paling tidak saya ini
akan seperti apa sih ke depannya, biar ada rasa semangat begitu ya. Karena di tengah masa-masa saat ini, semangat ketika untuk belajar itu jadi naik turun gitu ya. Nah, silakan Mas Panji. Oh ya, kalau dari saya, ya saya berdasarkan pengalaman saya kemarin, jadi kita harus tetap jadi orang yang bermanfaat sesuai dengan keahlian kita masing-masing, walaupun itu dianggap orang lain itu kecil seperti itu. Jadi jangan pedulikan pikiran orang lain kalau kita ingin memberikan manfaat sekecil apapun seperti itu. Dan gimana ya, berjuanglah sampai kita hampir menyerah gitu. Biasanya akan ada jalan keluar saat kita titik di mana kita hampir menyerah seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Mas Panji. Jadi memang setiap mahasiswa, setiap orang, tidak hanya mahasiswa ya, memang saat ini itu rentan dengan penurunan motivasi begitu ya, entah dari sisi belajar, entah dari sisi bekerja dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa survive untuk keluar dan tetap hidup di tengah kondisi yang seperti ini. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih sekali kepada pemateri pagi ini yang telah memberikan sharing ilmu, sharing pengalaman, sharing pengetahuan terkait hal-hal apa saja yang bisa kita ciptakan. Walaupun hal itu bermula dari hal-hal yang kecil. Kalau tadi Mas Panji menyampaikan, tidak usah digubris begitu ya, orang lain mau bilang, alah apa itu hal yang sepele saja kok diperhatikan dan lain sebagainya. Tidak usah, yang penting kita show must go on begitu ya. Apa yang terjadi di luar sana kita tetap lanjut. Kemudian dari Mas David tadi menyampaikan sebaik-baiknya orang kita akan bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain begitu ya. Jadi motivasinya adalah bagaimana atau kontribusi apa toh yang sudah kita berikan bagi orang lain begitu. Kemudian untuk Mbak Sania yang penting jangan menyerah. Jangan malu untuk kita bertanya kepada orang yang memang sudah punya pengalaman, orang yang sudah punya kompeten. Dan satu lagi yang bisa saya garis bawahi dari ketiga pemateri ini adalah bahwa produk-produk dari hasil ciptaan mahasiswa ini adalah memang merupakan hasil dari karya mahasiswa asli begitu ya. Jadi prinsipnya adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi clue modifikasi itu yang menjadi poin penting agar produk kita tidak dianggap sebagai plagiasi begitu. Dan ini memang sudah berdasarkan saran, kritik dari keilmuan-keilmuan lainnya sehingga menjadi improve produk dari mahasiswa-mahasiswa ini sendiri. Kemudian alhamdulillah karena sudah sampai di penghujung acara, semoga nanti teman-teman atau audiens yang ingin berkolaborasi dengan para pemateri bisa menghubungi kami melalui program studi bioteknologi. Kemudian ini juga teman-teman punya media sosial masing-masing dan aktif begitu ya. Silakan nanti bisa dikepo-kepoin IG-nya, FB-nya, atau Twitter-nya. Nah nanti silakan dikepoin sehingga kita bisa komunikasi. Sehingga dalam forum ini tidak hanya kami memberikan kita sekedar sharing, tapi saya harap ada interaksi begitu ya, suatu saat kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, alhamdulillah dan kami sampaikan ucapan terima kasih dan secara virtual kami akan sampaikan sertifikat begitu ya, walaupun secara tidak tatap muka ya, tetap kalau biasanya ada forum gitu, ada penyerahan sertifikat, kenang-kenang dan lain sebagainya. Tapi karena ini adalah dalam kondisi saat ini, kita penyerahan secara virtual. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu, saya serahkan sertifikat, ucapan terima kasih kami Fakultas Sains Teknologi kepada Mas David Sotia Baskara sebagai pemateri dalam acara Halo FST Series kelima pagi ini. Monggo silakan Pak Astan untuk dapat di-share screen sertifikat untuk Mas Hafid. Mohon ditunggu. Oke, terima kasih Mas Hafid. Kami sampaikan untuk materi yang sudah disampaikan. Kemudian
kami sampaikan juga sertifikat secara virtual kepada Mbak Sania Taskia Nabila yang sudah memberikan motivasi dan memberikan materi untuk pagi ini. Terima kasih Mbak Sania, kami dari Fakultas Sains Teknologi berterima kasih sudah menjadi pemateri dalam acara Halo FST Series kelima. Sama-sama, Ya, Bu. terima kasih. Saya juga terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Sania. Kemudian terima kasih juga kami tak lupa sampaikan kepada Mas Panji. Nah, ini kami berikan sertifikat sebagai bentuk ucapan terima kasih kami dari Fakultas Sains Teknologi yang telah menjadi pemateri dalam Halo FST Series kelima pagi hari ini. Terima kasih Mas Panji. Ya Bu, terima kasih kembali. Alhamdulillah. Nah, untuk yang selanjutnya, monggo bagi Bapak, Ibu, dan para audiens untuk mengaktifkan videonya sembari kita mendokumentasikan ya Bapak Ibu agar kita tidak kita punya kenang-kenangan begitu dalam forum pagi ini. Monggo silakan dipersiapkan. Kita akan dokumentasi melalui webinar kali ini. Silakan di-on-kan untuk videonya Bapak Ibu. Akan saya hitung agar kita bersiap-siap. Monggo bisa dinyalakan untuk videonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mohon ditunggu ya Bapak Ibu sebentar. Kemudian untuk lembar kedua, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kami hingga akhir acara di webinar Halo FST Series kelima di pagi hari ini dengan 3 pemateri kita. Saya tunggu juga kolaborasi dari Bapak Ibu untuk kita bisa bekerja sama, join begitu dengan berbagai macam kegiatan yang ada. Dan tidak lupa juga saya sampaikan bahwa nanti di tanggal 21 Juli 2020 hari Selasa pukul 9 kita akan bertemu kembali lagi dalam Salam FST Series ketiga. Nah ini nanti kita akan bertemu langsung yang dimoderatori oleh Bu Dekan, Bu Hatsari Wahyuningsih. Nanti kita akan bersama dengan 3 pemateri dalam tema Challenge and Opportunities for Talent in the Post-COVID World. Ya, nah kita stay tune ya nanti di Selasa 21 Juli 2020. Insya Allah akan kita share, monggo bisa mulai mendaftar melalui link pendaftaran yang sudah kami sediakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi karena telah bergabung dalam forum Halo FST Series ke-5. Nah, nanti di hari Selasa kita bertemu di Salam FST Series ketiga. Kemudian di hari Kamis minggu depan kita akan bertemu kembali dalam Halo FST Series ke-6 dengan program studi teknologi informasi. Jadi setiap hari Kamis kita akan berjumpa dalam Halo FST series yang selanjutnya. Kita tunggu ada apa saja di situ. Silakan stay tune di FST Unisa Yogyakarta. Untuk terakhir saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para tim webinar di FST di Unisa. Ada Bu Dekan, Bu Hatsari Wahyuningsih, kemudian ada Bapak Asnan, kemudian ada Mbak Dwi Nur Aini. Terima kasih atas support sistemnya dan para kaprodi di lingkungan FST Unisa Yogyakarta. Ada program studi arsitektur, program studi bioteknologi, dan program studi teknologi informasi. Sedikit ada gambaran dari FST, monggo kita simak bumper atau video di FST seperti apa. Sekaligus saya menutup forum webinar kali ini. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf apabila selama membersamai Bapak Ibu dalam forum ini ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih sekali, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam forum webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu.